Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fadillah dengan NIM 505 00121 037. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai dinamika perkembangan filsafat ilmu, yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu Bapak Harmin Hatta, Sos MIKOM. Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Ada beberapa cabang-cabang filsafat. Yang pertama, epistemologi atau filsafat pengetahuan. Yang kedua, etika atau filsafat moral. Yang ketiga, estetika atau filsafat seni. Yang keempat, metafisika. Yang kelima, politik atau filsafat pemerintahan. Yang keenam, filsafat agama. Yang ketujuh, filsafat ilmu. Yang kedelapan, filsafat pendidikan. Yang kesembilan, filsafat hukum. Dasar-dasar pengetahuan. Yang pertama, penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Sebagai kegiatan berpikir, penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika, atau dapat juga dikatakan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Yang kedua, logika. Logika dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Yang ketiga, pengetahuan. Pada dasarnya, terdapat dua cara yang pokok bagi manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Yang pertama adalah berdasarkan diri kepada rasio, dan yang kedua mendasarkan diri kepada pengalaman. Kaum rasionalis mengembangkan paham apa yang kita kenal dengan rasionalisme, sedangkan mereka yang mendasarkan diri kepada pengalaman mengembangkan paham yang disebut dengan empirisme. Kaum rasionalis beranggapan bahwa pengetahuan didapatkan lewat penalaran rasional yang abstrak, sedangkan kaum empirisme pengetahuan manusia didapatkan lewat bukti konkret. Yang keempat, kriteria kebenaran. Paham koherensi. Suatu yang dianggap benar apabila pernyataan dan kesimpulan konsisten dengan pernyataan dan kesimpulan yang terdahulu yang telah dianggap benar. Teori ini disebut teori koherensi, atau dapat disimpulkan bahwa teori koherensi adalah suatu pernyataan dianggap benar bila dinyatakan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelum yang dianggap benar. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.